Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du, rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Saudara-saudaraku di mana saja berada, wabil khusus seluruh asatiz dan santri pondok pesantren Mimbar Hufaz Karawang yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya dari segala mara bahaya baik lahir ataupun batin kita. Semoga kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga ini menjadi modal kita untuk terus bersyukur, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita di antara hamba-hambanya yang bersyukur. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiy syakur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atba'u tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Saudara-saudaraku sekalian, banyak orang yang bertanya dan memperbincangkan hukum maulid. Hal ini sangat penting untuk kita bahas, untuk kita tuntaskan. Kenapa? Karena setiap tahun akan bertemu dengan tanggal 12 Rabiul Awwal. Hari ini tanggal 12 Rabiul Awwal. Para ulama mensepakati bahwa tanggal 12 Rabiul Awwal itu adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa hal ini penting untuk kita bahas? Karena ada orang yang terjebak dengan dua sisi kutub yang ekstrim. Yang satu pro maulid dengan berbagai cara sampai
merayakan maulidnya itu sampai bersorak-sorai, Happy birthday Rasulullah, Happy birthday Rasulullah, gitu. Kan maulid happy birthday. Ya, ada orang juga yang menilai itu bid'ah, dhalalah finnar. Ya, dua sisi kutub ini terus ada, bahkan semakin ekstrim. Jika tidak mengadakan maulid, maka dia bukan ahlu sunnah. Ya, tapi satu sisi juga jika mengadakan maulid itu ahli bid'ah. Ini dua sisi yang tidak pernah ketemu dua-duanya. Akhirnya apa? Satu dengan yang lainnya saling menuduh salah, bahkan saling menuduh bid'ah dan sesat. Hati-hati kita sebagai santri, hati-hati kita sebagai seorang muslim, hati-hati apalagi kita sebagai seorang dai, jangan mudah terjebak dengan hal yang kita tidak tahu. Maka oleh karena itu, ya, sangat penting untuk kita dudukkan bersama. Ya, maulid itu apa? Apa hukum maulid? Maulid itu secara bahasa terambil dari kata walada yalidu. Ya, waladan wa maulidan. Ya, apa artinya? Artinya lahir. Ya, milad itu bentuk masdar. Ya, maulid itu masdar mim. Mau milad, mau maulid, ya, mau mulud. Seperti saya namanya Uus Mauludin. Ya, mau maulud, milad, maulud, apalagi mulud, maulid, semua itu terambil dari akar kata yang sama, yaitu walada. Ya, apa artinya? Artinya adalah lahir. Jadi kalau ada yang bertanya apa hukumnya maulid, itu berarti menanyakan apa hukumnya lahir. Jadi apa hukumnya lahir ilmiah? Hukumnya apa hukumnya lahir amal? Apa hukumnya? Apa hukumnya lahir Uus Mauludin? Apa hukumnya? Aneh pertanyaannya. Oh, lahir aja. Iya, nggak usah ditanyakan hukumnya. Apa hukumnya lahirnya Ahdan? Nggak ada hukumnya. Jadi aneh, ya. Nggak usah ditanyakan apa hukumnya lahirnya, ya. Jika itu berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam Al-Quran sudah sangat jelas bahwa lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan sebuah nikmat yang sangat sempurna dan nikmat yang sangat agung. Ya, jelas di sini. Jadi lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak usah ditanya apa hukumnya. Nah, itu takdir dari Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran menjelaskan secara tegas bahwa lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung. Mana dalilnya, Ustaz? Ya, jelas. Kita akan keluarkan dalil. Karena segala sesuatu kita harus punya dalil. Ya. Dan harus punya landasan rujukan dari para ulamanya seperti apa. Kita dapatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 150. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Di ayat 150 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala
menegaskan di akhir ayat dengan waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun, dan agar aku sempurnakan nikmatku kepada kalian dan agar kalian semuanya mendapatkan hidayah. Waliutimma ni'mati, agar aku sempurnakan nikmatku. Di sini apa maksudnya? Ya, nggak usah ditafsirkan sana sini dulu. Kita lihat dulu ayat setelahnya. Kenapa? Para ulama mengatakan ini yang disebut dengan ilmu munasabah itu. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran gak usah menafsirkan dengan akal terlebih dahulu. Lihat ayat sebelumnya, lihat ayat setelahnya. Lihat ayat sebelumnya namanya sibak, lihat ayat setelahnya namanya lihaq. Dan kaji apa ayat tersebut, itulah yang disebut dengan siap. Ya, tarik, paham? Apa ayat setelahnya? Kama arsalna fikum rasulan minkum. Jadi ayat 150 dan 151 ini saling menjelaskan dua-duanya. Apa yang dijelaskan? Di antaranya adalah bahwa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar itu adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks ini, ya, kita bisa melihat bahwa jika ada orang yang tidak senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati-hati, imannya bermasalah. Ya, imannya bermasalah. Jika ada orang yang menolak kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati-hati, imannya bermasalah. Apalagi jika kita perhatikan dalam surat Al-Jumu'ah, sangat jelas sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal 'azizul hakim dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Ya, ini sangat jelas sekali. Walladzi ba'atsa fil ummiyin, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus fil ummiyin, dalam kondisi masyarakat yang buta huruf, rasulan minhum, seorang rasul dari mereka, yatlu alaihim, yang membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Ayat sunnah, hikmah di sini adalah sunnah. Ya, Syekh Sa'di di dalam tafsir Karimur Rahman menyebutkan pula al-hikmah ketika menyebutkan yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Al-hikmah ay ma'rifatu asrari syai'. Yang dimaksud dengan hikmah itu adalah memahami rahasia-rahasia yang ada di balik Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa seseorang menjadi ahli hikmah? Karena dia senantiasa mengkaji isi kandungan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan tenaga dalam Ustaz? Itu bukan hikmah. Beda kajiannya. Ya, dia mencuri kata-kata hikmah yang luar biasa dalam Al-Quran, kemudian dia jadikan sebagai bungkus. Dia mengajarkan ilmu-ilmu yang tidak jelas. Ya, jadi hikmah itu bukan tenaga dalam. Hikmah itu adalah memahami rahasia-rahasia yang ada di balik Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam rangkaian surat Al-Jumu'ah ayat 2, ayat 3 dan ayat 2, ayat 3 dan 4, di ayat 4-nya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Dzalika fadlullah", itu adalah karunia dari Allah, yu'tihi man yasha, yang dikaruniakan, yang diberikan karunia tersebut kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'azim, dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki karunia yang agung, yang besar. Diutusnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam itu adalah karunia yang sangat besar. Maka bersyukur kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 3 hal yang penting kita perhatikan. Dan 3 kejadian ini adalah 3 kejadian yang sangat mengerikan, sangat mengkhawatirkan. Kapan 3 hal ini, 3 kejadian ini, 3 kondisi ini yang kita semuanya harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hari kelahiran. Ya, yang kedua adalah hari kematian. Yang ketiga adalah hari dibangkitkan. Inilah yang menjadi fokus perhatian dalam surat Maryam. Ya. Baik tentang Nabi Yahya ataupun tentang Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana tentang Nabi Yahya alaihissalam? Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Wa salamun alaihi, dan kesejahteraan, keselamatan kepadanya, maksudnya Nabi Yahya. Yauma wulida, hari di mana Nabi Yahya dilahirkan. Ya. Wa yauma yamut, dan hari di mana Nabi Yahya meninggal. Wa yauma yub'atsu hayya, dan hari dibangkitkan kembali hidup. Allah. Hari seseorang dilahirkan itu sangat mengkhawatirkan. Ya. Bagaimana tidak mengkhawatirkan? Lahir dari seorang ibu yang sedang hamil, sedang khawatir. Ustaz menyaksikan bagaimana si Umi lahiran. Masya Allah. Kalian ya, ingatlah jasa orang tua kalian, wabil khusus ibu kalian yang telah melahirkan kalian dalam kondisi yang sangat sulit, perjuangan yang sangat luar biasa. Maka jika seorang ibu meninggal karena melahirkan anaknya, syahid. Ya, karena sulit sekali melahirkan. Jangan sampai kita semuanya durhaka kepada ibu kita, karena ibu kita di antara asbab terbesar yang telah melahirkan kita ke alam dunia ini. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nah, ini surat Maryam ayat 33. Nabi Isa alaihissalam mengatakan wassalamu alayya, dan kesejahteraan, keselamatan semoga terlimpah kepadaku. Yauma wulidtu, ketika aku lahir, wa yauma amutu, dan ketika aku mati, ya, wa yauma ub'atsu hayya, dan ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Ya. Nah, di sini lihat para nabi dan para rasul diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para rasul diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diutus hanya untuk kaumnya. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus bukan hanya untuk satu kaum, bukan hanya untuk orang Arab, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk, bahkan seluruh alam. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta. Jadi, saudara-saudara sekalian, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus senantiasa kita syukuri. Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Silakan antum bisa. Para sahabat radhiyallahu anhum mensyukuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara. Ya, lihat ketika peperangan terjadi, apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka menjadi bordernya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi tamengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa ratus panah pun yang mengenai tubuh mereka, mereka tidak peduli. Yang penting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat. Ini bersyukur, ya, atas adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara bersyukur kita atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak
bisa kita lakukan. Ya, jadi jangan terjebak harus begini sampai potong kue, sampai happy birthday Rasulullah, happy birthday gulu berlebih-lebihan, bahkan itu menyerupai orang-orang kafir. Mulai kapan acara ritual maulidan itu diadakan? Menurut Profesor Agil Sirot, ya, Ketua PBNU, beliau mengkaji sejarah, ternyata ritual maulidan itu, ini menurut beliau, ya, kalau saya belum pernah melakukan kajiannya, itu pertama kali dilakukan oleh orang Syiah dinasti Fatimiyah di Mesir. Ya, orang-orang Syiah yang pertama kali menyebar. Ustaz, gimana kalau maulidan dengan ceramah, dengan tabligh akbar? Bagus. Kenapa bagus, Ustaz? Iya, karena itu sebagai wasilah dakwah. Silakan. Ya, bagi saya bagus. Apalagi kalau saya dipanggil dia, itu nggak boleh, itu sudah ada kepentingan pribadi kalau gitu ya. Itu wasilah dakwah, silakan. Ya, tapi bagi saya secara pribadi, ya, bukan hanya itu yang dipentingkan, bukan hanya itu yang dibutuhkan, tapi di antara hal-hal itu adalah yang pertama adalah hati kita harus bahagia, ya, hati kita harus gembira, al-farah, ya, hati kita harus surur, harus bahagia, harus gembira, ya, mendengar hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, memperbanyak sholawat kepadanya. Man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Masya Allah. Perbanyak solawat kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Wabil khusus ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, terus perbanyak solawat, baik dalam ramai seperti ini ataupun dalam kesendirian. Mending perbanyak sholawat, ya, wabil khusus di bulan Rabiul Awal ini, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengkaji fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa, penampilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa. Jangan sampai kita tidak kenal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara fisiknya. Ya, penampilannya seperti apa, rambutnya seperti apa, wajahnya seperti apa, ya, tubuhnya seperti apa, tangannya seperti apa, kakinya seperti apa, sandalnya seperti apa, kalau jalan seperti apa, ya, kalau tersenyum seperti apa, kalau memenuhi panggilan orang lain seperti apa. Nah, ini surat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz sangat menyarankan kepada kalian untuk membaca Asy-Syama'il Muhammadiyah. Ini kitab ini, Syama'ilun Nabi, Syama'il Muhammadiyah. Ini dikarang oleh Imam At-Tirmizi. Khusus sampai akhir bulan Rabiul Awal pembacaan hadis, ya. Kita stop dulu yang hadis tersebut, hadis yang biasa kita lakukan. Kita fokus dulu membaca Syama'il. Walaupun setiap pembacaan 2 atau 3 hadis, ya, 2 atau 3 hadis dalam setiap babnya. Contoh seperti ini, bab 1 fisik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, 2 sampai 3 hadis kita baca, ya. Berikutnya lagi langsung bab 2, berikutnya lagi langsung bab 3, ya. Kenapa? Agar kita semakin kenal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di akhir buku ini disebutkan bagaimana kalau mimpi bertemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya setelah membaca kitab ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi-mimpi kita. Mau mimpi bertemu Rasulullah? Sangat. Ustaz juga sangat ingin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan ini. Ya, dan semoga ini menjadi tanda bahwa kita benar-benar bukan hanya ngaku, tapi diaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya,
selain kita membaca surah, bagaimana penampilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun harus membaca sirah. Sirahnya itu seperti apa? Perjalanan dakwah, perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menebarkan Islam itu seperti apa? Nah, ini kita akan dapatkan dalam kitab-kitab sirah, seperti kitab Sirah Ar-Rafiq Al-Makhtum yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini buku ini sangat bagus, dan buku ini mendapatkan penghargaan buku terbaik dalam penulisan sirah menurut Rabithah Ulama Al-Islami, menurut Ikatan Ulama Islam seluruh dunia. Ya. Banyak sekali buku-buku sirah yang lain, ya. Seperti buku sirah Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Ya, ini gayanya agak sedikit lain. Beliau menyebutkan sirahnya kemudian hikmahnya sangat bagus sekali. Ada juga Sirah Nabawiyah yang disusun oleh Mustafa Shibai. Ini bagus sekali, tipis tapi sangat bagus. Kenapa? Isinya memberikan motivasi kepada kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan baca buku yang lain. Ya, kalau karangan orang Indonesia ada buku bagus sekali, judulnya Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ada 5 jilid, dikarang oleh Kiai Haji Munawwar Khalil. Ini ulama besar, Syekh Kiai Haji Munawwar Khalil, ulama besar. Ya, dan karya-karyanya sangat banyak sekali. Ini sangat bagus sekali, kelengkapan tarikh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat detail dan sangat jeli melihat perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan baca nanti buku-buku tersebut, ya. Agar apa? Agar kita semakin kenal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam perjuangannya. Karena sirah, sejarah itu bukan hanya untuk dibaca tanggal, bulan dan tahunnya, akan tetapi untuk diambil hikmah yang terkandung dalam sejarah. Bahkan ada teman ustaz, ya, seorang psikolog, dia spesialis menterapi orang dengan sirah nabawiyah. Masya Allah. Ya, ada orang mana? Banyak cara untuk mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, menghayati sariratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada suratul Rasul, ada siratul Rasul, ada sariratul Rasul. Ini 3 ini penting sekali untuk dipahami. Ada suratul Rasul, ada siratul Rasul, ada sariratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sarirah itu seperti apa? Sariratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita menghayati apa yang ada di dalam hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa dilihat, bisa. Kita bisa kaji surat At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surat At-Taubah ayat 128. Sungguh benar-benar ja'akum telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul dari kalangan kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Harisun 'alaikum, sungguh sangat menginginkan kalian beriman dan selamat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai kita. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menginginkan kita semuanya masuk Islam. Alhamdulillah kita semuanya sudah menerima itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun jauh tempat kita dari Makkah dan Madinah, tapi cahaya Islam masuk ke kampung kita, cahaya Islam masuk ke hati-hati kita. Semoga cahaya Islam senantiasa ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam ucap kita, dalam langkah-langkah kita semuanya, sehingga cahaya ini terus membesar pada diri kita, terus membesar cahaya ini
pada teman-teman kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bercahaya dan siap menjadi agen-agen cahaya yang akan menyebarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru bumi ini. Inilah syariatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, apa yang beliau katakan? Ummati, ummati, wahai umatku, wahai umatku. Seakan-akan mengatakan, hei gesan, hei gesan, hei Rabbi Dafa, Rabbi Dafa, hei bintang, hei bintang, hei Syamil, hei Syamil, hei Fakhri, hei Fakhri, hei Asad. Semua dipanggil, karena kita berharap justru yang dipanggil itu adalah kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat, perhatikan salat oleh kalian semua. Masya Allah, menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sempat memanggil kita semuanya dengan panggilan yang sangat indah sekali, yaitu ummati, ummati, ummati. Hei umatku, hei umatku, hei umatku. Bagaimana mungkin sikap kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencintai kita berleha-leha? Bukankah itu adalah cinta bertepuk sebelah tangan? Maka kita sebagai umatnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hayatnya dan ketika menjelang wafatnya sangat mencintai kita, sangat memperhatikan kita, bahkan terus memanggil kita semuanya sebagai umatnya, maka sungguh sangat wajar kita sampai hari ini terus meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa membaca sholawat kepadanya dan mutaba'ah. Mutaba'ah itu apa? Senantiasa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah, hidupkan sunnah, hidupkan sunnah. Karena ini adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara sunnah-sunnahnya? Jaga wudu. Ya, ketika masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Perhatikan ketika salat ada salat qabliyah, ada salat ba'diyah. Ya, jaga hubungan baik dengan tetangga, kasihani, sayangi anak-anak yatim, biasakan memberikan makanan kepada orang lain, sedekah namanya. Ya, banyak sekali sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang berkaitan dengan hablun minallah ibadah mahdah atau hablun minan nas ibadah ghair mahdah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian semuanya cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti aku. Yuhibbukumullah, karena dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan menghapuskan, mengampuni seluruh dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Majah dikatakan, man ahya sunnatan min sunnati, barang siapa yang menghidupkan salah satu sunnahku dari sunnah-sunnahku, fa'ala bihan nas, kemudian orang lain juga melakukannya. Ustaz melakukan satu sunnah, kemudian santri-santrinya melakukan pula, kana lahu mithlu ajri man amila biha, maka ustaz akan mendapatkan pahala apa yang kalian dapatkan. Jadi pahala ustaz berapa tuh? Sebanyak santri yang melakukan. Ya, jika ada santri 1000, maka saya mendapatkan pahala 1000 santri. Satunya buat saya, 1000-nya dari pahalanya santri-santri. Kalau kalian santri-santri kakak kelas melakukan sebuah kebaikan diikuti oleh adik kelasnya, maka kakak kelasnya akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh adik kelas. Ustaz, gimana kalau kayak begini? Udah, yang penting saya mengajak aja kepada yang lain, tapi saya tidak melakukan, dapat pahala kan? Itulah yang disebut dengan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya.
Yang dapat pahala itu kalau dia melakukan kemudian diikuti. Ya, bukan dia tidak melakukan, yang lain melakukan. Bukan seperti itu. Masya Allah, indah sekali menghidupkan sunnah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, karena masih sangat banyak sekali. Silakan nanti kaji masing-masing. Yang ketujuh adalah meneruskan misi kenabian. Nah, meneruskan misi kenabian. Apa misi kenabian itu? Misi kenabian itu adalah memerdekakan setiap manusia dari penghambaan mereka terhadap selain Allah menjadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan tauhid, menegakkan ibadah, menegakkan syariat, menegakkan akhlak, karena semuanya telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi unsur dalam kehidupan kita, di situ ada misi kenabian. Di situ ada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka melanjutkan misi kenabian maksudnya adalah bersungguh-sungguhlah kita semuanya mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalkan itu, dakwahkan itu kepada seluruh manusia agar semua manusia tercerahkan. Oh, begini seharusnya hidup di dunia itu, yaitu mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ketika Islam diajarkan, tujuannya cuma satu sebenarnya, menegakkan kemaslahatan. Ya, Islam diajarkan itu menegakkan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Karena jika tidak diajarkan Islam, satu dengan yang lainnya akan saling bunuh, satu dengan yang lainnya akan saling berperang. Lihat orang-orang Arab, bukankah mereka orang-orang yang senantiasa berperang? Bukankah mereka adalah satu dengan yang lainnya terus-menerus saling bunuh-membunuh? Bukankah perempuan ketika sebelum Islam datang, perempuan adalah makhluk Allah yang dihinakan? Ya, tidak mendapatkan apa-apa. Ya, bukankah ketika Islam datang, semua manusia dalam kondisi terhina? Arab disebut dengan jahiliyah, orang-orang Barat disebut dengan the darkness, masa kegelapan. Tapi Islam datang, ya, diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka Arab yang tadinya jahiliyah menjadi pusat peradaban. Bahkan seluruh orang-orang Arab, para sahabat radhiyallahu anhum itu yang ratusan ribu jumlahnya, 120.000 kabarnya. Menurut gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, menyebar ke seluruh penjuru bumi, mengajarkan Islam sehingga seluruh manusia yang ada di alam ini mendapatkan pencerahan dari Islam, maju semuanya. Begitu juga Barat. Apakah kemajuan Barat hari ini mereka dapatkan begitu saja? Oh tidak. Menurut penelitian Tim Wallace Murphy mengatakan bahwa Barat berhutang terhadap Islam. Barat tidak mungkin maju seperti sekarang jika Barat tidak pernah berinteraksi dengan Islam. Universitas-universitas terkenal seperti Oxford University seperti sekarang baru didirikan abad 12, sedangkan universitas-universitas Qurawiyu, Universitas Al-Azhar berdiri sebelum Oxford University. Itu menunjukkan bahwa umat Islam mereka maju dengan Islamnya. Kenapa hari ini umat Islam terpuruk? Bukan karena Islamnya, karena umat Islamnya yang sudah mulai jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Umat Islamnya sudah mulai jauh dari misi kenabian. Umat Islamnya bukan mencintai dakwah, akan tetapi umat Islamnya mencintai perdebatan. Berdebat terus berdebat, berdebat terus berdebat. Padahal umat-umat terdahulu hancur karena mereka banyak berdebat. Para santri, para jamaah, saudara-saudaraku sekalian, jauhi perdebatan. Perbanyak kajian-kajian baik terhadap Al-Quran, Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab para ulama. Satukan hati kita dengan iman, satukan jiwa kita dengan semangat untuk mengkaji Islam, memupuk persaudaraan dan menebar Islam agar dirasakan sebagai rahmat bagi semesta alam.
Jadilah para ulama. Para ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat mendalam dan ilmunya mempengaruhi hatinya. Hatinya semakin lembut, hatinya semakin khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin pintar, semakin keblinger dan semakin membingungkan umat. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh sangat berbahagia jika kita semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pewaris para nabi, mengemban misi kenabian. Berniatlah, berdoalah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi bagian dari pengemban misi kenabian. Dan berdoalah agar dari pesantren ini lahir para ulama pejuang. Berdoalah agar semua keturunan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang faham Al-Quran dan Sunnah, faham Islam, dan mereka menjadi para ulama yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengemban misi kenabian. Karena ini adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Semoga dengan senantiasa mengkaji Suratul Rasul, Siratul Rasul, dan Sariratul Rasul, kita semakin meningkat rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan semakin semangat mutaba'ah kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والتوحيد. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب والله الموفق إلى أقوم الطريق والله يأخذ بأيدينا إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.